Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Sa'ad ibn Mu'adz rahimakumullah, dan seluruh pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam ini kita merasakan nikmat iman, nikmat beribadah kepadanya, dan nikmat ilmu yang merupakan salah satu unsur terpenting untuk menghidupkan hati kita. Ketika kita dalam menjalani kehidupan, di saat kita jauh dari ilmu, maka jalan itu akan penuh dengan kegelapan. Jalan itu penuh dengan kebingungan. Di saat disirami dengan cahaya ilmu, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Disitulah kita akan mendapatkan keyakinan dan mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah ayat, Allah tabaraka wa taala senantiasa berpesan, meminta kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, memerintahkan kepada Nabi kita agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Yang lain tidak diperintahkan Allah untuk ditambahkan kepadanya, tapi yang diminta Allah untuk ditambahkan adalah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, Rabbku, tambahkan ilmuku. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta agar ditambahkan ilmu. Apalagi kita yang terpilih menjadi pengasuh Maryam. Pada kisah keluarga Imran sudah kita bahas. Di saat Maryam lahir, ayahnya sudah meninggal. Kemudian semua orang di masa itu berusaha untuk menjadi orang yang bisa memelihara, menjaga, mendidik Maryam. Karena orang tuanya orang tua yang saleh di masa itu. Bapaknya orang baik. Maka siapapun menginginkan untuk menjadi penjaga Maryam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala terpilihlah Nabi Zakaria alaihi salam sebagai orang yang berhak menjaga Maryam. Kemudian dengan perjalanan dia mengasuh Maryam, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kelebihan-kelebihan pada Maryam. Di antara kelebihannya apa? Ada pada Maryam makanan-makanan yang bukan pada musimnya. Di musim dingin ada jenis makanan di musim panas. Dan sebaliknya. Kalau musim durian di kita ada durian itu biasa. Ada makanan yang bukan musimnya, tapi di saat itu ada sama Maryam. Ta'ajubnya luar biasa Zakaria ini. Bukan hanya itu,
Tapi dari mana makan ini semua? Karena dia merasa dia orang yang menjaganya, orang yang merawatnya, memperhatikan Maryam. Dia tidak pernah mengantarkan makanan itu, tapi makanan itu kok bisa ada di sisi Maryam. Ini takjub yang sangat luar biasa. Dan inilah keberkahan-keberkahan daripada keluarga yang beriman. Di saat Allah Subhanahu wa taala kita libatkan di dalam mendidik anak keturunan kita, maka kebaikan demi kebaikan akan kita rasakan di dalam perjalanan anak kita. Di sinilah ketika ibunya Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah agar Allah jaga Maryam dan anak keturunannya dari syaitan. Ini kan doa ibunya Maryam ini. Ini artinya apa kaum muslimin, kaum muslimat? Bahwa ibunya yakin ada Allah yang akan menjaganya. Melibatkan Allah di dalam pengurusan anak ini sebuah keyakinan. Jangan pernah kita meyakini kita mampu mengurus anak kita dengan harta yang kita punya. Nanti saya akan bisa pilih sekolah mana yang bagus, yang mahal bayaran, saya akan bisa sekolahkan dia. Misalnya, atau saya dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa mengajari anak saya dan bisa menjadikan dia seperti ini. Mungkin ilmu kita punya, tapi kemudian anak kita ini yang memiliki hatinya bukan kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman hari ini kaum muslimin, yang mana anak-anak kita ini menghadapi cobaan, tantangan yang berat. Baik itu dari kemajuan teknologi hari ini menjadi tantangan besar bagi kita. Kalau anak-anak kita ini tidak tepat memilih kawan atau tepat memilih lingkungan, ini sudah kita bahas pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana orang tua harus pandai untuk mencari lingkungan tempat ia tinggal. Maka di sini kembali kepada kisah Maryam, di mana ibunya tadi mendoakan agar Allah jaga dia dan anak keturunannya dari syaitan. Dan ini terbukti. Ketika dia libatkan Allah di dalam mengurus anaknya, maka di antara tahapan pertama yang Allah sebutkan, wa ambataha nabatan hasana, anak itu tumbuh di atas keimanan. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terpilihnya Zakaria sebagai pendidik Maryam. Allah pilihkan guru terbaik bagi Maryam. Masalah guru ini Pak bukan masalah ringan. Karena dia akan memberikan nilai-nilai dalam diri anak kita. Maka betul-betul mencari guru untuk anak kita yang betul-betul akidahnya benar. Karena dia akan memberikan motivasi-motivasi, nasihat-nasihat. Kalaulah akidahnya tidak benar, ini akan membuat anak kita semakin tidak kokoh dalam perjalanan hidupnya. Pengaruh guru itu sangat besar dalam pendidikan anak. Makanya kita berhati-hati mencari guru bagi anak-anak kita. Dan juga kita memperhatikan lembaga-lembaga yang mesti kita antarkan anak kita. Dari sisi akidahnya kita perhatikan. Dari sisi amaliyah ibadahnya juga kita perhatikan. Karena sesungguhnya kehidupan mereka di pesantren itu adalah kehidupan mereka nanti. Kehidupan yang mereka lakukan selama 6 tahun di pesantren misalnya, itu adalah gambaran kehidupan mereka nanti setelah mereka dewasa. Sesungguhnya pesantren itu, lingkungan pendidikan itu adalah kehidupan mereka. Bagaimana lingkungan pendidikan itu mendidik mereka, begitulah nanti mereka terbiasa setelah keluar dari sekolahnya. Maka jangan sembarang pilih untuk menyekolahkan anak kita. Jangan sembarang pilih tempat menyekolahkannya. Betul-betul kita saring. Kita bertanya kepada orang yang faham. Bagaimana lembaga itu? Bagaimana akidahnya? Bagaimana para gurunya? Kemudian bagaimana pula tata cara ibadah mereka dan seterusnya. Kita tanyakan dan kita berusaha belajar bersama.
Sehingga apa? Sehingga anak kita ini menjadi yang harapan kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah dia melihat di sisi Maryam ada buah-buahan yang bukan pada musimnya, kemudian siapa pula yang mengantar sampai Zakaria bertanya kepada Maryam. Apa kata Zakaria? Anna laki hadha. Di mana buah ini semuanya? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah semuanya. Allah memberi rezeki tanpa batas. Disitulah Nabi Zakaria alaihissalam merasakan bahwa keinginan punya anak yang begitu dalam di hatinya, sampailah Allah kisahkan hunalika. Di mana itu? Di mihrabnya. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Da'a Zakaria. Allah ceritakan langsung. Apa yang diminta oleh Zakaria? Qala Rabbi, wahai Rabbku. Dia berkata, wahai Rabbku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Ini termasuk doa yang harus kita ulang-ulang dalam permohonan kita untuk mendapatkan anak yang saleh dan saleh. Minimal ada 4 doa yang mesti kita ulang-ulang di dalam permohonan kita kepada Allah. Yang pertama adalah Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga, ini doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang keempat, doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita ulang-ulang doa ini sebanyak mungkin dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Karena kita membutuhkan doa yang ikhlas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak meminta dalam munajat kita. Di dalam permohonan kita mengulang-ulang doa ini. Doa ini doa dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Biiznillah. Di sinilah disebutkan doa Zakaria Rabba, agar Allah berikan kepadanya rezeki keturunan yang baik. Jadi rezeki itu ma'asyul hadirin tidaklah hanya pada harta benda saja, tetapi anak keturunan itu juga merupakan bagian dari rezeki. Apalagi dzurriyyatun thayyibah, ay tahiratul akhlaq, anak keturunan yang memiliki akhlak yang mulia. Thayyibatul adab, adab yang baik, agar sempurna kenikmatan agama dan dunia kita. Bapak Ibu, anak yang saleh dan salihah itu di dunia sangat bermanfaat. Di dunia sangat bermanfaat, di akhirat akan meningkatkan derajat kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, di saat orang tuanya mendapatkan kedudukan, ditinggikan kedudukannya lagi, ditinggikan lagi oleh Allah kedudukan, sampai dia bertanya kepada Allah, anna li hada, dari mana ini semua aku dapatkan? Kata Allah apa? Waladuka astaghfara laka, anakmu yang mendoakan kamu. Bisa terbayang tak sama kita bahwa aset termahal itu adalah anak kita. Maka jaga amanah yang mulia ini dengan baik. Ajarkan kepada mereka pendidikan yang benar, tanamkan akidah yang sahihah, ibadah yang benar. Contohkan kepada mereka akhlak yang mulia. Kalau ini sudah kita mulai
insya Allah anak-anak yang kita dambakan, yang menjadi bunga kehidupan kita, akan sangat mudah kita dapatkan. Karena kita adalah orang tua yang mengajarkan, dan apa yang kita tanamkan dari kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan itu nanti. Bayangkan ayat-ayat Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak kita, yang mungkin ditalkinkan surat-surat pendek, anak kita hafal, anak kita membacanya, mengulang-ulang dalam salatnya. Itu berapa huruf itu? Surat Al-Fatihah saja misalnya, itu luar biasa. Kalau dia mendapatkan itu dari orang tuanya, fahani'an lana, bergembiralah kita, selamat atas kebaikan yang takkan pernah putus. Karena Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang mengajarkan satu kebaikan dia mendapatkan pahala. Maka jangan kita jadikan bahwa anak kalau sudah harus mengaji langsung kita antar sama guru ngaji di masjid atau di MDA. Jangan. Berusaha dulu kita di rumah. Kalau bisa anak ini sudah mulai bicaranya, sudah mulai lurus, ucapannya sudah mulai baik, talkinkan. Mulai kita talkinkan ayat-ayat Al-Quran itu. Al-Fatihah yang pertama. Kita ajarkan Al-Fatihah. Kita ajarkan surat-surat pendek. Bisa kita bayangkan ya Pak ya? Anak kita hafal dari kita Al-Fatihah. Subhanallah. Itu kebaikan yang luar biasa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan keturunan yang baik. Di antara kisah tentang Zakaria ini, Allah juga sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 8, 9 dan 90. Allah kisahkan bagaimana Zakaria alaihissalam. Wa Zakaria idh nada rabbahu. Ya, ketika Zakaria bermohon kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan aku sendirian. Ya, artinya dia tidak punya keturunan, artinya kebaikan itu terputus kebaikan kita. Karena ketika kita punya anak, punya keturunan, kebaikan yang sudah pernah kita mulai akan diteruskan oleh anak dan generasi kita. Maka di sini dia meminta kepada Allah, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang mewariskan. Subhanallah, meminta kepada Allah Subhanahu dengan cara yang luar biasa. Apa kata Allah? Fastajabna lahu, kami kabulkan doa Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki keluarganya, istrinya. Di sini ada dua pendapat para ulama. Makna wa aslahna lahu zaujah. Pendapat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, ternyata istri Zakaria ini disebutkan oleh beliau sayyi'atul akhlaq. Termasuk wanita yang tidak baik akhlak. Tawilatul lisan. Lisannya ini suka bicara, suka ngomel, tidak bersyukur. Ini yang disebutkan pendapat pertama. Bahwa Allah uji Zakaria alaihissalam dengan ujian tidak mendapatkan keturunan, di antaranya karena istri beliau ini sayyi'atul akhlaq wa tawilatul lisan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi para ulama mengatakan bahwa makna wa aslahna lahu zaujah ini Allah perbaiki di mana awalnya istri beliau ini aqir. Apa itu aqir? Mandul. Akan Nabi Zakaria mengatakan wa kanat imraati aqirah. Ya, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah tua.
tulang-tulang sudah mulai melemah, rambut sudah mulai memutih, ditambah lagi usia sangat tua sekali. Sudah hampir 99 tahun, hampir 100 tahun usianya ketika itu. Istrinya juga sudah tua. Ditambah istrinya wa kanatim ra'ati aqira. Istriku berkumpul syarat-syarat untuk tidak mendapatkan keturunan secara manusiawi. Ya, ini hitungan manusia ini. Ya kan, kalau sudah kita dah tua, ya kan? Istrinya mandul pula, sudah tua pula. Kalau asbab manusia mungkin ini sulit mendapatkan keturunan. Tapi ketika ini dikembalikan kepada Allah, semuanya akan mudah terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka di sini para ulama mengatakan wa aslahna lahu zaujah. Penyebutan istri di dalam Al-Quran itu ada dua bahasa oleh Al-Quran. Yang pertama imra'atun. Penyebutan istri dalam bahasa Al-Quran ada dua. Pertama imra'ah. Yang kedua zaujah. Apa beda antara kedua imra'atun dengan zaujah? Para ulama mengatakan imra'ah itu ada pada istri yang memiliki kekurangan. Baik itu kekurangan secara wanita fisik. Kalau ini istrinya disebut dengan istri Zakaria ini aqir, makanya disebut oleh Allah di dalam ayat lain wa kanat imraati aqirah. Atau kekurangannya pada sisi akhlak dan akidah. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh dan Lut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim? Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuatkan perumpamaan terhadap untuk orang-orang kafir dari istri Nuh dan istri Lut. Apa kekurangan istri Nuh dan Lut? Apa kekurangannya? Akidah. Tidak beriman kepada Allah dan kepada suami yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Makanya Allah sebutkan dengan kata apa tadi? Imra'ah. Tapi ketika penyebutan zaujun untuk seorang atau zaujatun untuk seorang istri, maka disinilah kesempurnaan agamanya, fisiknya dan akhlaknya. Seperti Allah katakan kepada Adam alaihissalam di saat Allah perintahkan dia dan istrinya, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu wahai Adam di dalam surga. Termasuklah kisah Nabi Zakaria ini. Yang pada ayat lain Allah katakan Nabi Zakaria alaihissalam sebutkan wa kanat imraati aqira. Istriku aqir, mandul. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala doakan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam dan Allah berikan kepadanya anak yang bernama Yahya wa aslahna lahu zauja. Yang awalnya Allah sebutkan istri Zakaria dengan sebutan imra'ah, sekarang Allah sebutkan dengan bahasa zauja. Wa aslahna lahu zauja. Kami perbaiki ya istri Zakaria ini dengan dua tadi kemungkinan. Tapi Al-Imam At-Tabari mentarjih bahwa makna wa aslahna lahu zauja, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari penyakitnya yang mandul sehingga dia menjadi sehat, dan disitulah istri Zakaria disebut dengan zaujah. Ini bahasa Al-Quran itu tinggi. Pemilihan kata itu memiliki makna masing-masing. Jadi imra'atun dengan zaujatun itu sama-sama istri. Tapi penempatan imra'ah pada wanita yang memiliki kekurangan dan penempatan penyebutan zaujatun untuk
wanita yang memiliki kesempurnaan. Wa aslahna lahu zaujah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebab dan sifat-sifat mereka ini. Para anbiya pada umumnya, dan ini juga menjadi rahasia dikabulkannya doa Zakaria alaihissalam. Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka sangat cepat melakukan kebaikan-kebaikan. Terhadap kebaikan itu capek. Tidak ada kebaikan kecuali mereka coba untuk lakukan dan amalkan. Ini kalau ingin doa kita ini dikabulkan Allah, ini kuncinya. Salah satunya apa? Yusari'una fil khairat. Cepat kita terhadap kebaikan itu. Apapun kebaikannya. Dia berusaha untuk menjadi orang yang terdepan. Melakukan kebaikan itu. Ada peluang kebaikan, dia yang pertama. Ada kesempatan untuk beramal, dia yang pertama. Sebisa yang ia lakukan dalam kebaikan. Apalagi dalam bulan Ramadan nanti, Masya Allah, bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Tak tanggung-tanggung ibadah semuanya diborong. Dilakukan mulai dengan siam yang dijaga maksimal. Kemudian mulai dengan qiyam, dengan tilawatil Quran dan seterusnya. Mulai membagikan makanan iftar kepada as-saimin. Dia sangat cepat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini syarat yang mesti ada pada kita juga. Biar kita bisa meniru mereka. Para nabi dan rasul. Orang-orang yang sangat cepat istijabahnya dengan apa yang Allah serukan kepada kita. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, kata beliau begini, ketika engkau membaca ayat Al-Quran, fa'ar'i sam'ak, pasang telinga baik-baik, kata Ibnu Mas'ud. Apakah nanti setelah itu ada perintah yang akan, kebaikan yang akan diperintahkan untuk dikerjakan, atau ada larangan yang mesti kita tinggalkan? Dibaca Al-Quran itu. Kita coba melihat khitabnya untuk siapa? Untuk kita. Khitab perintah itu bukan untuk orang lain. Tapi rasakanlah, kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa ayat itu untuk kita diturunkan Allah. Kita yang berhak melakukan perintahnya dan kita yang berhak meninggalkan larangannya. Kalau begini pola kita dalam baca Al-Quran, insyaAllah Al-Quran itu menjadi hidup di hati kita. Al-Quran itu menjadi hidup dan menjadi kenyamanan, kesenangan kita. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala ketika dia mengatakan dengan ungkapan yang sangat indah, andaikan jiwa kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah bosan dari kalamullah azza wajalla. Bersihnya jiwa kita akan menuntun kita cinta kepada Al-Quran, rindu kepada Al-Quran. Kebersihan jiwa kita akan menentukan sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Karena orang yang bersih hatinya, dia tidak akan pernah bosan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan evaluasi kita bersama. Perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini. Apakah kita termasuk orang yang rindu dengan Al-Quran dan tidak pernah kita bosan duduk bersama Al-Quran? Ataukah kita cukup 2-3 ayat, 1 lembar, kemudian kita sudah merasa membaca sudah banyak ayat, dan bahkan kita menghabiskan waktu kita untuk itu, waliyadzubillah. Apalagi di bulan Sya'ban ini, kata para ulama, bulan Sya'ban syahrul qurra, bulannya orang-orang membaca Al-Quran, melatih dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mari kita jadikan Ramadan nanti, Ramadan yang hidup kita dengan Al-Quranul Karim. Tak pernah lepas Al-Quran dari diri kita. Mari kita dekatkan diri kita, akrabkan diri kita di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan ini. Di bulan Sya'ban kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran.
Kita akrab, kita latih. Pagi kita baca, sore kita baca. Mudah-mudahan dengan melatih itu kita bisa terbiasa di bulan Ramadan nanti. Biasanya orang kalau sudah langsung bertanding tanpa pemanasan itu agak sulit. Masuk langsung main, tidak diawali dengan pemanasan, dengan muqaddimah. Itu akan memberatkan pemain. Begitulah kita ibadah ini. Makanya kita subhanallah sebelum salat fardu ada salat-salat qabliyah. Yang mana salat qabliyah itu jika dilakukan melatih kita untuk lebih khusyuk di salat fardunya. Bahkan pun para ulama mengatakan bahwa siyamus sunnah yang kita lakukan di bulan Sya'ban merupakan seperti salat sunnah qabliyah sebelum salat fardu. Kau awak terlatih di bulan Sya'ban kau puasa sunnah, insyaallah Ramadan masuk itu akan mudah. Dah terbiasa puasa sunnah. Tapi bayangkan jika ada kaum muslimin yang tak pernah puasa sunnah, ya, baik itu Senin dan Kamis atau ayyamul bid misalnya, tiba-tiba Ramadan kemarin terakhir, Ramadan masuk lagi baru dia puasa. 11 bulan tak pernah dia berlatih puasa. Masuk 1 bulan penuh dia puasa. Ini akan sangat berefek kepadanya. Makanya dia awak orang kampar ni kan ada puasa tua nama dulu ya. Hari pertama itu hari yang sangat berat. Identik aktivitasnya itu kepada istirahat. Bahkan mungkin menggunakan hadis dhaif. Tidurnya orang puasa ibadah. Dia ajak ngaji baca Quran. Lolok ibadah junya yang ini. Amuti lolok lagi. Subhanallah. Ya hadis dhaif ini. Justru Ramadan itu kata Nabi SAW, ya bagyal khairi akbil, wahai pecinta kebaikan masuk ke bulan Qoha. Allah sampaikan usia kita kepada Ramadan, nikmat besar. Jangan kita sia-siakan itu. 1 detik pun orang beriman tak akan membuangnya dengan perbuatan yang sia-sia. Bulan barakah, bulan yang penuh dengan berlipat ganda pahala di situ. Mari kita latih bersama. Mari kita tiru para nabi dalam semangat beramal. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Tanda orang baik biasanya memang semangat melakukan kebaikan. Setiap kali peluang ada, dia yang Masya Allah tidak akan lewatkan kebaikan itu. Nah ini dia. Nabi SAW adalah qudwah kita dalam hal ini. Nabi SAW sangat cepat melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Disebutkan Nabi SAW ya, orang yang paling cepat dalam kebaikan, bahkan lebih cepat seperti rihil mursalah, angin yang sangat kencang. Bisa dibayangkan enggak? Semangatnya itu tidak ada ke belakang. Kebaikan apa saja dikerjakan. Itu orang beriman. Peluang apa saja ditangkap untuk dikerjakan. Tak akan berikan peluang itu kepada orang lain. Karena dia yakin apa yang dikerjakan karena Allah itu akan beruntung dan akan memberikan manfaat kepadanya. Yang kedua, ma'asyal hadirin wal hadirat, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas. Maka di antara adab kita berdoa, berharap Allah mengabulkan doa kita. Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakin kalian bahwa Allah mengijabahkan doa kita. Jadi adab di antara adab berdoa itu begitu. Yakin kita Allah mengabulkan. Maka di antara bentuk tidak beradabnya orang kepada Allah di saat berdoa, ya Allah, ya jika engkau kabulkan, kabulkanlah. Jika tidak ada masalah. Ini jangan, ini dikira ini tidak apa? Dikira ini beradab, tapi ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jangan pernah ditantang dengan perkataan
Allah Maha Kuasa. Sangat mudah baginya. Seperti Zakaria tadi. Unsur-unsur ya manusiawi di mana dia tidak lagi bisa mendapatkan keturunan. Usia sudah senja. Istrinya mandul, sudah tua pula lagi. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mudah bagi Allah untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan. Makanya kata Allah, ya, kalau dia berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Subhanallah. Maka di sinilah kita ma'asyal hadirin rahimakumullah. Wa yad'unana raghaba wa rahaba ay yas'aluna al-umur al-marghub fiha min masalih ad-dunya wal akhirah wa yata'awwaduna bina min al-umur al-marhub minha min madar ad-darain wa hum raghibuna rahibun la ghafiluna lahuna wala mudlun. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan maslahat dunia dan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan-kebaikan itu dikerjakan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang memudaratkan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Minta kepada Allah apa saja yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Sebaik-baik yang kita minta kepada Allah adalah keturunan yang saleh dan salihah. Ini sebaik-baik doa yang kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah tabaraka wa taala keturunan yang saleh dan salihah. Karena anak yang saleh di dunia akan bermanfaat dan di akhirat akan mengangkatkan derajat kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk azan? Ya, kita dengarkan sejenak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat mereka yang mana pertama adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Ayyubadiruna ilaiha, mereka sangat segera melakukan kebaikan. Wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah, mereka kerjakan di waktu-waktu yang sangat luar biasa keutamaannya. Wa yukammilunaha 'ala al-wajhi al-la'ik alladhi yanbaghi wa la yatrukuna fadilatan, mereka lakukan sesuai dengan perintah, mereka tidak meninggalkan keutamaan-keutamaan. Ini syarat yang pertama. Agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki semangat di dalam melakukan kebaikan cepat sekali. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan harap dan takut. Ini merupakan salah satu adab. Ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat yakin. Kita berharap kepada Allah sebagai zat yang mengabulkan doa kita, sebagai zat yang mendengarkan permintaan kita. Allah tidak akan pernah mengabaikan doa seorang hamba. Allah katakan, dan Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadaku dari hambaku tentangku, maka katakan aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permintaannya kalau dia berdoa. Adakah keraguan di hati kita kaum muslimin? Ujib, aku akan kabulkan, kata Allah. Da'watad da'i idza da'an, syaratnya kalau mereka berdoa aku kabulkan. Jika mereka berdoa aku kabulkan. Ibadah, silah qawiyah bainana wa bainallah, sebuah hubungan yang akan menghubungkan kita dengan Allah melalui doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya yang tidak berdoa, karena dalam doa itu ada tauhid. Ada doa, di dalam doa itu ada tauhid, di mana kita yakin Allah yang mendengarkan dan mengabulkan. Itu tauhid. Meyakini Allah yang mengabulkan doa kita, itu adalah sebuah keyakinan yang harus tumbuh dalam jiwa kita. Ada orang yang berdoa, makanya kita ini subhanallah, berdoalah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Terkadang subhanallah, kalau kita sebutkan berdoalah kita sesuai dengan keinginan kita masing-masing, kita ini kan tidak sama permintaannya. Yang ini minta anak yang saleh, ini mungkin minta kesembuhan dari keluarganya, ini mungkin minta dimudahkan urusannya. Kita minta langsung kepada Allah. Tidak mesti pula orang yang membawakan doa itu kepada kita. Udahlah, doa tidak dipahami, apa yang diminta awak mengambil aja. Terkadang ditambah pula dengan tertidur sedikit kan. Bagaimana doa dikabulkan? Subhanallah. Ini sering diingatkan. Kita sering disampaikannya bahwa doa itu mintalah kepada Allah masing-masing sesuai dengan keinginan dan permintaan kita.
langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti dibimbing atau dipimpin oleh orang lain. Bolehkah? Terkadang ada memang kondisi di saat-saat tertentu. Setelah majelis ini saya tutup dengan doa, kaum muslim mengaminkan, itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Bukan berarti mutlak bahwa di dalam doa itu misalnya ada yang membaca doa kemudian mengaminkan. Ada pula masa-masanya. Tapi tidak mesti setiap habis salat berjamaah harus dipimpin doa oleh kerja imam itu hanya memimpin salat. Dimulai dari Allahu Akbar sampai salam. Wajib kita ikuti imam. Sebagai makmum wajib mengikuti imam. Sampai di situ tugasnya. Mengantarkan kita selesai untuk sholat. Setelah itu, kita masing-masing beristighfar kepada Allah. Bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Jangan diborong juga tugas orang lain untuk kita semuanya. Ambillah tugasnya masing-masing. Biarkan pola orang untuk melakukan tugasnya. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini tentu perlu ilmu kita bersama ya di dalam memahami hal seperti ini. Memang untuk ta'lim itu memang ada pendapat mengatakan boleh. Tapi mas saya sejak ketek sampai tua harus diajau tawi. Iya, harus kita terus dibimbing terus. Kita ini meminta kepada Allah langsung tanpa ada perantara. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita minta, mohon Ustaz tolong doakan anak saya, itu boleh. Itu namanya tawassul masyru'. Berdoa meminta doa kepada orang soleh yang hidup, itu boleh. Dalam syariat pun boleh. Nah ini, ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka ini meminta, memohon, berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, kata Allah. Yang ketiga, mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay khadi'in mutadallilin mutadarri'in. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza likamali ma'rifatihim bi rabbihim. Dikarenakan mereka ini adalah orang yang sempurna ilmu pengetahuan mereka tentang Rabb mereka. Kita ini subhanallah, sudah seharusnya memang merenung, punya waktu untuk merenungi perjalanan kita. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan dalam kehidupan. Agar kita merasakan betapa Allah Azza wa Jalla Maha Agung. Ingat akan kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla yang ada pada diri kita. Dengan itu bisa kita khusyuk. Bisa kita tunduk, bisa kita menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah. Inilah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama, beliau diuji Allah, tidak mendapatkan keturunan, telat mendapatkan keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan pada usia senjanya. Pelajaran bisa kita ambil dari dia adalah kesabaran. Bayangkan berapa tahun dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah melewati puluhan tahun, baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak tersebut. Mungkin banyak orang yang memulai kebaikan, tapi sedikit orang yang istiqamah padanya. Kan berdoa itu kebaikan ya.
Tapi barangkali ada orang yang semangat berdoa habis itu hilang semangat. Berdoa lagi hilang lagi semangat. Tapi Nabi Zakaria tidak, mencontohkan istiqamah di atas kebaikan itu. Banyak orang yang memulai kebaikan semangat di awal, tapi kemudian pudar di akhir. Kita contoh Nabi Zakaria. Kita berusaha menjaga tetap semangat dari awal sampai terakhir. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang mustahil dalam urusan kita mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mintalah kepada Allah untuk perbaikan anak dan generasi kita. Kadukanlah kepada Allah segala hal dalam urusan kita, termasuk urusan anak-anak kita. Kemudian Nabi Zakaria tidak menginginkan tinggal hidup tanpa ada keturunan, kan dia merasa dakwah yang dia sudah ajarkan kepada umat tidak ada yang bisa melanjutkannya. Maka dia minta kepada Allah agar Allah berikan orang yang bisa meneruskan dakwanya setelah dia wafat. Yang ketiga, ada 3 syarat doa kita dikabulkan Allah. Yang pertama, bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, berharap kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan penuh harap dan takut. Yang ketiga adalah kita memiliki kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Nabi Zakaria ini menjadi pelajaran bagi kita bersama di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam membina anak dan keturunan kita. Buah kebaikan apapun akan mudah kita dapatkan kalau kita sudah memulainya sebagai orang tua. Sebuah bayang-bayang itu tidak akan mungkin lurus kalau kayunya bengkok. Anak tidak akan mungkin mudah baik kalau orang tuanya belum baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk membina anak dan generasi kita, anak keturunan kita, apalagi hidup di akhir zaman seperti ini. Sangat kita butuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.